Ini salah Erick Thohir, ini salah Kluivert. Timnas kita gagal ke 2026. 어떻게 보면 정치가 개입이 돼서 Mungkin coach juga akan menutupi Oh iya, sedikit disclaimer, sepanjang konten ini penyebutan akan disensor karena Bellagio menjadi sponsor konten saya dan kami bukan partner resmi. Biar aman dan biar makin kerja aja deh editornya, sensor tuh satu persatu. Ini salah Erick Thohir, ini salah PSSI, ini salah Kluivert, ini salah si ini dan ini salah si itu. Semuanya disalahkan ketika timnas kita gagal ke 2026. Saya nggak bermaksud mengorek luka lama. Saya sendiri sedih dan gregetan setiap kali lihat logo 2026 dan saya paham betul rasa sedih ini bukan cuma milik saya tapi juga milik lebih dari 280 juta masyarakat Indonesia. Cuma di sisi lain kita tuh harus luar biasa banget melihat perjuangan para punggawa Garuda. dengan demikian Indonesia gagal untuk melangkah jauh di kualifikasi 2026 ini. Jadi jangan saling menyalahkan. Ya itulah dinamika sepak bola. Mending kita fokus menatap ke depan. Faktanya turnamen terbesar ini tetap berjalan. Tapi saya gak mau bahas aspek olahraganya. Takut ketahuan saya ini jago main bola. Bola apa tuh, Pak? Bola salju. Kamu nih. Saya bukan pemerhati bola, tapi saya adalah pebisnis yang saya melihat POV-nya dari sisi bisnis. Sekarang saya akan panggil pemerhati dan penggila bola. Kamu tahu sekarang lagi ada berapa negara yang ikut? Nggak tahu lah, apaan sih? Terus? Pemainnya siapa yang kamu kenal? Nggak tahu, Lisa Blackpink yang nyanyi pokoknya. Ya ternyata saya salah undang narasumber. Ternyata istri saya bukan pengamat sepak bola, tapi sepak takraw. Terima kasih. Oh, apaan sih? Bener kan Lisa Blackpink yang nyanyi? Iya kan? Bener saya tahu. Sekarang saya udah ketemu dengan coach dan ini ahli sepak bola beneran. Sekarang saya mau tanya pertanyaan serius nih coach. Apakah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sudah layak menurut coach Shin sebagai tuan rumah 2026 dengan berbagai isu dan kontroversi yang ada? Dan apakah sepak bola dan politik sulit dipisah menurut coach Shin? 일단 월드컵은 그냥 스포츠로만 볼 수 없는, 어떻게 보면 정치가 개입이 돼서 유치할 수 있고 하기 때문에 같이 봐야 된다. 나는 그렇게 생각한다고. Rumornya, mungkin coach tahu banyak kasus korupsi di FIFA. Mungkin coach juga akan menutupi, mungkin coach juga tidak akan mau memberitahu. Tapi banyak kasus korupsi di FIFA, termasuk isu suap penunjukan tuan rumah 2018 dan 2022. Saya ingin coach jujur bagaimana sebenarnya. Jangan ditutup-tutup. Bagaimana tanggapan coach Shin tentang hal ini? 그렇게 생각하지 않는다고. 나는 피파가 그렇게 경기 안에서 부정부패는 크게 있지 않고 그 외적인 것은 잘 모르겠다. Gini, saya mau ngomong soal regulasi FIFA di kali ini. Ini hal yang aslinya bikin saya tuh gregetan banget. Kalian masih ingat drama tahun 2023? Indonesia resmi batal jadi tuan rumah karena FIFA mencabut hak penyelenggaraan kita pada Maret 2023 gara-gara gelombang penolakan dari berbagai pihak di dalam negeri terhadap keikutsertaan timnas Israel. Bahkan ada loh pernyataan Pak Ganjar Pranowo yang belak-belakan menolak Israel. Kenapa menolak Israel menjadi peserta dan bertanding di Indonesia? Kan kita punya komitmen komitmen untuk ikut dalam perdamaian dunia, khususnya mendukung Palestina. Sejak zaman Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi kita konsisten kan? Kita konsisten loh, Pak. Langsung dah tuh, beliau dirujak netizen se-Indonesia. Soalnya dianggap menghancurkan mimpi sepak bola anak bangsa. Dari sini saya menyimpulkan FIFA itu kayak sepeda motor. Kenapa tuh, Pak? Standar ganda, waktu kita rewel langsung di-cut dengan dalih olahraga gak boleh diintervensi politik. Tapi buktinya apa? 2026 tetap lanjut di Amerika Serikat. Padahal Amerika belak-belakan menolak Iran. Kita tahulah Amerika lagi perang sama Iran di dunia nyata. Saya baca banyak berita di
2026, kuat timnas Iran dipersulit visanya dan dipaksa aturan gila oleh Washington. Timnas Iran hanya bisa masuk dan keluar tanah Amerika di hari pertandingan yang sama. Pagi, siang, datang bertanding, malamnya langsung diusir. Terus kenapa 2026 tetap berjalan tanpa adanya ancaman sanksi atau pembantalan dari FIFA? Kenapa giliran negara maju yang melanggar esensi sportivitas FIFA mendadak amnesia? Terus kenapa tuan rumah 2026 harus Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko secara bersamaan? Menurut POV saya di level korporat FIFA, 2026 bukan lagi sekedar urusan olahraga. Bola yang menggelinding di sana itu isinya uang tunai miliaran dolar, bos. Walau bayangan uang saya sih, maklum orang kaya. Gak cuma itu, juga mempertontonkan ego politik negara-negara super, kontroversi lobby, dan panggung teater geopolitik di balik layar 2026. Dari total 104 pertandingan, pembagian porsinya sangat jomplang. Amerika Serikat memonopoli mayoritas laga, termasuk seluruh pertandingan dari babak perempat final hingga laga final di MetLife Stadium, New Jersey. Kanada dan Meksiko, mereka cuman kebagian jatah ngeramein di fase grup dan babak awal. Di sini, kontroversi pertama pecah. Kubu pro seperti Komite Penyelenggara United 2026 berargumen bahwa model tiga negara ini adalah simbol persatuan global terkini. Tapi kubu kontra, terutama para pengamat kebijakan publik, langsung protes keras. Mereka bilang pembagian ini tuh gak adil. Katanya hanya akal-akalan politik Amerika Serikat untuk menunggangi kultur sepak bola Meksiko demi melegitimasi dominasi wilayah Amerika. Dari POV saya sebagai pebisnis, ini murni strategi risk sharing dan market lock-in. FIFA itu badan usaha yang sangat cerdas, walau masih cerdasan raya. Buat yang awam, risk sharing itu artinya bagi-bagi risiko biar nggak tekor sendirian. Sedangkan market lock-in adalah strategi mengunci 500 juta lebih pasar konsumen di Amerika Utara biar ekosistem dolarnya nggak kabur kemana-mana. FIFA tuh memanfaatkan infrastruktur stadion NFL di Amerika yang kapasitasnya rata-rata di atas 70.000 kursi dan sudah ready to use. Amerika Serikat nggak perlu lagi membangun satu pun stadion baru dari nol untuk event ini. Nah, tanpa modal kapital besar untuk infrastruktur, resiko finansial FIFA menjadi nol. Cara geopolitik, integrasi ini berjalan paralel dengan penguatan blok perdagangan USMCA, United States Mexico Canada Agreement. Ini adalah geng arisan atau fakta perdagangan bebas antara Amerika, Meksiko, dan Kanada yang sudah sah sejak Juli 2020. Gampangnya gini, bayangkan Amerika itu seperti ketua geng anak SMA yang lagi bikin acara pensi. Dia sengaja nunjuk dua temennya jadi panitia bareng, bukan karena baik hati, tapi biar keduanya budi mau nurut, nggak bisa nongkrong ke geng sebelah, di anak Cina, anak Rusia. Jadi Amerika lagi pakai momentum bola ini buat mengunci ketergantungan ekonomi Meksiko dan Kanada terhadap Amerika Serikat. Namun strategi ini menyisakan satu lubang besar, isu keamanan Meksiko. Penunjukan Meksiko memicu perdebatan masif di kalangan analis intelijen internasional. Ancaman kartel narkoba adalah resiko paling nyata. Pemerintah Amerika bahkan harus menguncurkan dana tambahan sekitar 625 juta US dollar khusus untuk pengamanan melalui koordinasi DHS dan FBI. Tapi kalau resikonya sebesar itu, kenapa FIFA tetap ngotot melibatkan Meksiko? I offered to send U.S. troops into Mexico to take care of the cartel. She wants to know, is that true? Do you think I'm going to answer that question? I will answer, it's true. Menurut POV saya, karena Meksiko adalah gerbang emosional penonton Amerika Latin. Ini taktik bisnis, bos, buat merangkul pasar yang masif. Let's say mungkin bisa Indonesia aja kali ya. Pasarnya juga masif kok. Kita tuh penggila bola nomor 1 di dunia loh. Bapak juga gila bola? Enggak, gila duit. Sekarang mari kita bicara duit, hal yang saya suka. 2026 bukan cuma sekedar turnamen bola, ini adalah mesin bisnis terbesar dalam sejarah FIFA. Kalau kita lihat di Qatar tahun 2022, FIFA disebut meraup pendapatan sekitar 7,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 117,5 triliun rupiah. Uang sebesar itu datang dari banyak pintu, mulai dari hak siar televisi, sport dan marketing, penjualan tiket, hospitality, lisensi, merchandise, sampai pendapatan komersial lain.
Tapi di 2026 angkanya jauh lebih besar. FIFA sendiri yang klaim pendapatan komersialnya diproyeksikan bisa meraih sekitar 13 miliar dolar Amerika. Kalau kurs sekarang 17.800, maka saya hitung itu menjadi sekitar 231,4 triliun rupiah. Nah, kalau kita bandingkan dengan Qatar 2022, nilai bisnisnya naik 73%. Kenapa bisa sebesar itu? Simpelnya, 2026 diperluas dari 32 negara menjadi 48 negara. Jumlah pertandingannya juga naik dari 64 menjadi 104 laga. Lebih banyak tim berarti lebih banyak pertandingan. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak jam siaran. Dan lebih banyak jam siaran berarti apa? Ya apa Pak? Kan Pak Rudi yang jelasin. Jadi lebih banyak jam siar berarti hak siarnya makin mahal. Nih, untuk Piala Dunia 2026, hak siar media rights-nya aja diproyeksikan mencapai sekitar 3,9 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi ini udah the next level, bos. We'll put up the biggest spectacle that the universe has ever seen here in North America. Kita melihat hal itu dari dua POV kubu pro, yaitu para pemegang saham, korporasi, dan sponsor utama seperti Coca-Cola dan Visa yang sudah pasti makin happy. Bagi mereka, ekspansi format 104 pertandingan adalah surga monetisasi iklan yang belum pernah ada tandingannya. Sebaliknya, POV kontra yang diwakili oleh serikat pemain FIFPro dan para TV sosial mengecam keras. FIFPro apa sih? FIFPro itu serikat pekerja asosiasi para pesepak bola profesional di seluruh dunia. Mereka sering yang bertugas membela hak dan kesejahteraan para pemain sepak bola profesional. Mereka bilang bahwa FIFA sudah merusak esensi olahraga demi keserakahan. Kasarnya, para pemain bola dianggap sebagai sapi yang diperah terus-menerus dengan jadwal yang padat. Selain itu, orang yang mau nonton Pildun langsung di Amerika juga dipelorotin abis-abisan. Kalau menurut POV kalian gimana? Tulis di komentar. Kalau dari POV saya, ini adalah eksploitasi kapitalisme paling brutal, tapi dieksekusi dengan sangat rapi melalui instrumen hukum gaib bernama tax exemption atau pembebasan pajak. Kita semua harus tahu salah satu syarat mutlak dari FIFA agar suatu negara bisa terpilih menjadi tuan rumah, pemerintah negara tersebut wajib memberikan pembebasan pajak penuh kepada FIFA, anak usahanya, dan para sponsor utamanya selama turnamen berlangsung. Artinya apa? Pendapatan miliaran dolar yang didapat FIFA dari penjualan tiket, merchandise, dan hak siar di Amerika, Kanada, dan Meksiko itu bersih tanpa potongan pajak domestik. Sementara itu, pemerintah lokal di kota-kota penyelenggara harus menanggung beban biaya kebersihan, perbaikan jalan, keamanan, dan transportasi publik. Dari mana biayanya? Ya, menggunakan pajak rakyat mereka sendiri. FIFA datang, menggeruk keuntungan bersih tanpa pajak, lalu pergi ninggalin beban logistik pada pemerintah lokal. Penonton bukan lagi sekedar supporter, penonton udah jadi komoditas, dan emosi kita sebagai penonton adalah produk yang dimonetisasi. Satu hal yang pasti, uang triliunan rupiah selalu ninggalin bau menyengat. Apakah penunjukan tuan rumah bersih dari aroma KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme? Kita nggak boleh amnesia loh. Sejarah mencatat bahwa proses pemilihan tuan rumah selalu diwarnai skandal busuk. Saya ingat betul video viral Presiden FIFA satu ini. Video tadi kesannya jelas banget. FIFA sedang diledek sebagai organisasi yang identik dengan uang, lobby, dan dugaan suap. Bayangkan di tengah skandal korupsi FIFA yang baru saja meledak, presidennya malah diguyur uang palsu di depan mata dunia. Kalau saya ada di sana, saya ikut nyawer deh. Maklum, uang saya banyak, orang kaya. Ingat FIFA Gate tahun 2015 ketika belasan pejabat tinggi FIFA ditangkap oleh FBI di sebuah hotel mewah di Swiss karena skandal suap pemilihan tuan rumah Rusia untuk tahun 2018 dan Qatar tahun 2022. Di sini perdebatan moral dimulai. Kubu pro yang diwakilkan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino merasa bahwa era baru FIFA sudah bersih total. Mereka mengklaim bahwa sistem bidding sekarang sudah sangat transparan karena pemenang ditentukan lewat pemungutan suara terbuka oleh 211 asosiasi anggota. Bukan lagi permainan elit komite eksekutif yang tertutup. Semua asosiasi ini bernaung di bawah 6
konfederasi benua. Di atas kertas, memang mereka adalah perwakilan geografis olahraga. Tapi dalam urusan lobby, 6 konfederasi inilah yang menentukan kemana arah triliunan rupiah uang sepak bola akan bermuara. Namun, kubu kontra dari para jurnalis investigatif internasional justru tertawa melihat klaim transparansi tersebut. Mereka memaparkan data bahwa korupsi di Badan Olahraga Internasional tidak pernah hilang, melainkan berevolusi menjadi bentuk lobby yang dilegalkan secara hukum. Ketika Amerika Serikat memimpin Bidding United 2026, pengaruh geopolitik mereka secara nggak langsung ya ikut menekan negara-negara sekutu buat milih mereka. Dari POV saya, klaim transparansi itu jadi menarik ketika kita lihat pola penunjukan tuan rumah 2030 dan 2034. Saya baca langsung di dokumen resmi FIFA, namanya FIFA 2030 and 2034 Bidding Regulation. Di sana FIFA menjelaskan aturan eligibility atau siapa aja yang boleh ikut bidding. Nih, aturannya mengacu ke artikel 68 Statuta FIFA. Intinya FIFA punya prinsip rotasi konfederasi supaya tuan rumah tidak berputar di wilayah yang sama terus-menerus, karena 2026 sudah digelar di wilayah CONCACAF atau gampangnya wilayah Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia. Maka 2030 jalurnya dibuka ke Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan. Dan hasilnya 2030 digelar di Spanyol, Portugal, dan Maroko secara bersamaan lagi, bos. Katanya laga di Uruguay sebagai perayaan 100 tahun. Memang di atas kertas ini terlihat seperti perayaan sejarah, tapi secara politik FIFA efeknya besar sekali. Karena begitu 2030 melibatkan Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan, maka 2034 jalurnya praktis terbuka untuk Asia dan Oseania. Dan di dokumen FIFA itu juga jelas tertulis 2034 yang boleh ikut bidding adalah anggota AFC dan OFC. Bahasa gampangnya Asia dan Oseania. Pertanyaannya, siapa yang paling siap secara modal, ambisi politik, infrastruktur, dan investasi olahraga? Ya, Arab Saudi. Ditambah semua pemain Eropa yang mahal-mahal main di Liga Arab Saudi semua, termasuk Cristiano Ronaldo. Udah kayak marketing berjalan. Dan bener aja, Arab Saudi akhirnya menjadi satu-satunya kandidat tuan rumah 2034. Australia mundur, Indonesia sempat dikaitkan dengan rencana bidding, akhirnya mundur. Jadi kalau ada yang curiga ini seperti jalan tol menuju Arab Saudi 2024, saya paham kenapa mereka berpikir begitu. Polanya terlihat terlalu rapi. 2026 Amerika Utara, 2030 Eropa, Afrika, Amerika Selatan, 2034 Asia, dan yang masuk finish paling mulus adalah Arab Saudi. Ya walaupun biar fair, ini bukan bukti suap langsung, ini lebih tepat dibaca sebagai permainan desain aturan. Aturannya resmi, prosesnya legal, tapi hasilnya membuat banyak orang bertanya, apa ini rotasi benua yang adil? Atau cara halus untuk membuka jalan bagi tuan rumah yang sudah paling siap secara uang dan politik? In the end, money talks. Itu benar adanya. Bahasa gampangnya gini, bayangkan ada pemilihan ketua RT di sebuah perumahan. Warga mengira pemilihan ini jujur dan demokratis karena semua orang boleh mencoblos secara terbuka di lapangan. Tapi beberapa orang di sana tahu satu rahasia. Sebelum hari pencoblosan, calon ketua RT yang kaya raya udah mengadakan makan malam mewah dengan para pemilik ruko dan pengembang tanah di perumahan itu. Si calon RT ini berjanji kalau dia terpilih, proyek pembangunan ruko mereka akan dipermudah. Terus jalan depan bakal diaspal duluan pakai dana kas RT misalnya, dan mereka dibebasin dari iuran keamanan. Warga awam bakalan ngira sang ketua RT ini menang karena visi misinya bagus, karena berpikir wah RT perumahannya udah bertobat, pemilihannya jujur. Padahal kemenangan itu udah diatur dan dibayar di balik meja makan malam yang mewah. Semua itu ada harganya, bos. Di dunia elit ini gak ada makan siang gratis, kecuali untuk anak-anak Indonesia ya. Sekarang mari kita bahas bagian yang membuka mata kita kalau 2026 adalah pembuktian nyata kalau FIFA itu udah tunduk pada kekuatan kapitalis termasuk Amerika Serikat. Ini bukan asumsi so tahu saya ya. Gini, sejak beberapa tahun terakhir investor Amerika makin agresif masuk ke sepak bola Eropa. Di Liga Inggris banyak klub besar itu udah dimiliki oleh pengusaha dari grup asal Amerika. Sebut aja Manchester United dengan keluarga Glazer, Arsenal dengan Crown Sports and Entertainment, Liverpool dengan Fenway Sports Group, dan Chelsea dengan konsorsium Todd Bowley dan Clear Lake Capital. Di
Italia juga sama. Serie A makin ramai dengan modal Amerika. AC Milan ya posisi Redbird Capital. AS Roma di Medici Fredkin Group. Kenapa mereka masuk? Karena di mata investor, klub sepak bola Eropa itu bukan cuma klub. Ini aset media, aset hiburan, aset komunitas, dan aset global trend. Mereka tahu fans sepak bola itu loyalitasnya luar biasa. Orang bisa ganti mobil, ganti HP, ganti pekerjaan, tapi jarang sekali ganti klub bola. Nah, loyalitas seperti ini di mata korporasi adalah emas. Makanya mereka membeli klub, membangun stadion, jual hak siar, menaikkan nilai sponsor, mengembangkan merchandise, dan mendorong model bisnis multi-club ownership. Selama bertahun-tahun, pertandingan resmi Liga Domestik secara prinsip dimainkan di negara asalnya. Kalau Liga Spanyol, ya dimainin di Spanyol. Kalau Liga Italia, ya dimainin di Italia. Tapi sekarang, aturan dan tradisi itu mulai digoyang. Salah satu pemicunya adalah gugatan hukum dari promotor asal Amerika, Relevant Sport, yang menuduh FIFA dan Federasi Sepak Bola Amerika menghalangi kompetisi asing untuk menggelar pertandingan resmi di Amerika Serikat. Setelah itu, FIFA mencapai kesepakatan hukum dengan Relevant Sport dan mulai mempertimbangkan ulang larangan pertandingan resmi digelar di luar negeri. Inilah yang dikritik banyak supporter, karena kalau klub diperlakukan hanya sebagai produk hiburan global, maka akar klub dengan kota, komunitas, dan supporter lokalnya bisa pelan-pelan tercabut. Kalau kita bedah pakai kacamata akademis, fenomena ini sejalan dengan teori hegemoni budaya dari filsuf terkenal Antonio Gramsci. Dalam teorinya, Gramsci menjelaskan begini, kekuasaan itu nggak selalu bekerja lewat paksaan. Dalam hegemoni, orang yang dikuasai terkadang merasa nyaman dan menerima secara sadar, meskipun sesungguhnya penerimaan itu membuat ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, bahkan sebenarnya dalam posisi tertindas. Analoginya gini, bayangin kamu punya warung kopi tradisional yang udah rame dan legendaris, lalu datang korporasi franchise raksasa yang modalnya unlimited. Mereka belum tentu bisa bikin kopi seenak warung kamu, tapi mereka bisa beli tanahnya, kuasai rantai suplainya, atur cara jualnya, lalu mereka atur regulasi siapa aja yang boleh mas dan duduk minum di sana. Nah, dalam konteks sepak bola, yang dikuasai bukan cuma klubnya, tapi cara kita menontonnya, cara hak siar dijual, cara tiket dikomersilkan, cara sponsor masuk, sampai cara kita menerima kalau liga domestik bisa dimainkan di negara lain demi pasar yang lebih besar. Disinilah hegemoni bekerja secara halus, bukan karena supporter dipaksa setuju, tetapi karena sistemnya dibuat terlihat wajar, lebih global, lebih modern, dan lebih menguntungkan. Sekarang, apa konklusi dari semua polemik besar ini? Menurut POV saya, 2026 ini adalah paradoks terbesar sepak bola modern. Perdebatan mengenai 2026 akan selalu membelah dunia menjadi dua kubu. Kubu pro akan melihat ini sebagai mahakarya industri hiburan modern. Disinilah rekor perputaran uang paling gila dipecahkan. Pasar sepak bola semakin meluas ke seluruh dunia dan sepak bola resmi menjadi industri global yang luar biasa maju. Sementara kubu kontra akan terus mengkritik bahwa turnamen ini adalah bukti nyata bagaimana nilai-nilai luhur olahraga telah tergusur oleh keserakahan korporasi, penjajahan pajak lokal, serta alat propaganda politik. Bagaimana dari POV saya? 2026 beresiko terkena mega event syndrome. Ini tuh sindrom yang terjadi pada acara berskala super. Sindrom ini sering menyebabkan pembekakan biaya, kerugian finansial, dan proyek infrastruktur yang terbengkalai. Habis acara kelar, ujung-ujungnya yang paling rugi siapa? Publik. Padahal biaya event-eventnya pakai pajak publik. Bagaimanapun juga, setiap kali ada event raksasa seperti biasanya yang dijual ke publik adalah mimpi yang besar. Bilangnya ekonominya bakal naik, turisnya akan datang, hotel-hotel penuh, restoran rame, kota jadi terkenal. Dan itu memang bisa terjadi. Tapi masalahnya, event sebesar ini juga datang dengan tagihan yang besar. Sebagai orang yang juga pernah bikin berbagai event, termasuk yang skala internasional, saya paham betul. Yang mahal itu bukan cuman panggungnya. Yang mahal itu banyak. Keamanan, transportasi, akses jalan, kebersihan, ngatur masa, izin, tip tenaga kerja. Banyak deh, semua hal teknis, semua infrastruktur di balik layar. Bahkan sampai bikin tempat eventnya juga, kalau tempat eventnya belum ada. Dalam
Salahnya jadi lebih besar karena skalanya bukan lagi satu gedung atau satu stadion, tapi beberapa kota, bahkan kali ini jadi 3 negara sekaligus. Jadi suka nggak suka, sepak bola udah sepenuhnya jadi industri kapitalis yang sangat padat modal. Pertanyaannya saya balikin ke kalian, apakah romantisme sepak bola masa lalu yang bersih, jujur, dan penuh euforia itu udah mati total karena keserakahan uang dan politik? Atau apakah ini bentuk evolusi industri yang memang gak bisa hindari kalau pengen sepak bola berkembang untuk ke level berikutnya? Jadi harus seperti ini mungkin. Tulis POV kalian kolom komentar. Mari kita diskusi. Saya Rundi Salim. See you on the next episode of POV. Saya mau nonton dulu sama anak saya.